Indonesia saat ini masih mengalami masalah gizi yaitu obesitas atau kegemukan. Prevalensi obesitas untuk usia 15-24 tahun sebanyak 12,6% dan sebanyak 49,6% remaja kurang melakukan aktivitas fisik. Konsep Noodle adalah memodifikasi permainan Scrabble dengan menambahkan pertanyaan seputar gizi di bagian papan Scrabble. Papan Noodle memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga Noodle juga meningkatkan penerapan aktivitas fisik pada remaja dan pengetahuan mengenai gizi. Tata cara bermain Noodle Game. Pertama, letakkan papan Noodle di permukaan yang rata. Permainan akan dipandu oleh satu orang dan satu orang akan menjadi juri atau pencatat skor, dan akan ada dua tim di mana masing-masing minimal dua pemain. Pemandu permainan melakukan pengacakan balok huruf dan diletakkan di tempat yang sudah disediakan dengan huruf menghadap ke bawah. Selanjutnya pemain mengambil satu balok huruf bergiliran untuk menentukan urutan permainan, di mana pemain yang mendapatkan huruf yang mendekati huruf A akan memulai duluan. Peserta bermain seperti permainan Scrabble pada umumnya, di mana ketika dalam penyusunan kata, balok pemain berada dalam kotaknya. Terdapat pertanyaan, pemandu akan membacakan pertanyaan dari nukat yang sudah disediakan. Jika pemain bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, maka akan mendapatkan poin. 5 pemandu akan menjelaskan informasi mengenai pertanyaan yang seputar yang diberikan tadi. Peserta akan mengambil 7 balok huruf dan pemain pertama bisa langsung memulai permainannya dengan menyusun kata mulai dari tengah atau kata pertama mengenai atau meletakkan kotak bertuliskan Noodle. Jika balok huruf dari masing-masing pemain kurang dari 7 atau sudah terpakai, maka pemain harus mengambil lagi balok huruf tersebut di dekat pemandu game. Juri harus selalu mencatatkan skor pemain setelah pemain menyusun kata. Jika semua pemain menggunakan seluruh balok huruf atau tidak ada lagi kata yang bisa dibuat, jumlahkan total poin setiap pemain. Setelah poin setiap pemain dijumlahkan dan dikurangi nilai balok huruf yang tersisa, pencatat skor diperkenalkan untuk mengumumkan. Noodle berisikan apa saja sih? Yang pertama ada papan Noodle, kemudian ada Noodle card, dan ada balok huruf. Noodle, apa itu Noodle? Noodle atau Noodle card merupakan kartu yang berisikan pertanyaan seputar gizi yang digunakan jika balok kata pemain berada dalam kotak pertanyaan. Seperti pada di layar ini merupakan contoh Noodle yang sudah kami buat. Mari kita bermain Noodle. Oke, sudah terdapat satu orang juri atau pencatat skor, satu orang pemandu, dan di kanan kirinya sudah ada balok huruf, dan juga sudah ada kedua tim, di mana ada tim pertama atau tim biru dan tim kedua atau tim merah, di mana sudah terdapat juga papan skor yang akan memperlihatkan skor dari masing-masing tim. Selain itu sudah ada papan Noodle yang ukurannya besar sehingga kedua pemain bisa berdiri di atas papan Noodle tersebut. Oke, sebelum permainan dimulai, kita akan menentukan terlebih dahulu nih siapa pemain yang akan memulai duluan. Di mana masing-masing tim akan berkumpul nih di depan pemandu untuk mengambil balok huruf yang sudah tentunya diacak oleh pemandu. Setelah diambil, ternyata hasil penentuan nomor urut tim 1 memulai permainannya terlebih dahulu. Mengapa? Karena tim 1 mengambil huruf B, sedangkan tim 2 mengambil huruf F. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tim yang memulai duluan adalah yang mendapatkan huruf dekat huruf A. Oleh karena itu, tim 1 memulai duluan karena mendapatkan huruf B. Selanjutnya masing-masing tim akan mengambil 7 balok huruf, di mana balok hurufnya akan diletakkan di masing-masing tim, bebas akan diletakkan di mana, yang penting masing-masing tim tidak tahu huruf apa yang dimilikinya. Setelah masing-masing tim memiliki 7 balok huruf, maka permainan pun akan dimulai, di mana masing-masing tim melihat huruf apa saja yang mereka sudah dapatkan dan bisa menerka-nerka huruf apa atau kalimat apa yang akan dibuatnya. Game akan dibatasi selama 15 menit, namun peraturan seperti di awal, kalau masing-masing tim atau salah satu tim sudah tidak bisa menyusun kata, maka game akan diakhiri.
Akhirnya kita mulai juga nih permainan Nubelnya, di mana setelah berdiskusi nih tim satu ternyata menyusun kata berupa food, di mana dari kata tersebut mendapatkan skor 5. Namun tidak hanya itu, karena tim satu ini mendapatkan salah satu hurufnya di kata Nubel, sehingga mendapatkan double skor bonus atau 5 dikalikan 2 sehingga mendapatkan poin 10 untuk sesi pertama ini. Setelah digunakan nih balok hurufnya, di mana tim satu harus mengambil lagi balok yang sudah digunakan. Karena kata food tadi menggunakan 4 balok huruf, maka tim satu harus mengambil 4 balok hurufnya untuk melengkapi 7 balok huruf yang dipunya masing-masing tim. Selanjutnya kita bermain dengan tim kedua, dan setelah berdiskusi ternyata hanya memiliki huruf N yang bisa digunakan dan ternyata menyusun kata no. Dan dari kata yang tersusun ini ternyata tim 2 mendapatkan satu buah pertanyaan, di mana pertanyaan itu nomor 1. Maka jika benar menjawab pertanyaan tersebut akan dikalikan 2 nih poinnya. Dan pemandu akan membacakan pertanyaannya dan tim 2 akan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Di mana tentunya akan diberikan spare waktu untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dan berikut adalah contoh pertanyaan yang sudah tertera, di mana sebutkan 4 pilar gizi seimbang dan tim 2 akan langsung bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dari diskusi, tim 2 menjawab yang pertama adalah konsumsi makanan yang beragam, kemudian melakukan aktivitas fisik dan menjaga agar tidak berat badan lebih atau berat badan stay di normal, dan juga melakukan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Apakah jawaban tersebut benar? Yes, ternyata jawaban dari tim 2 benar, sehingga tim 2 mendapatkan poin 2. Namun karena jawaban benar akan dikalikan 2 sehingga tim 2 mendapatkan total poin 4. Selamat buat tim 2. Nah, itulah tadi sedikit deskripsi bagaimana nih permainan dari Nubel. Bagaimana? Sangat menyenangkan bukan? Permainan Nubel dan Scrabble sebagai media edukasi yang interaktif, di mana konsep Nubel dapat menjadi upaya pencegahan obesitas pada remaja akibat kurangnya aktivitas fisik, mengurangi kebiasaan sedentari, dan meningkatkan pengetahuan tentang gizi. Nubel juga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan target SDGs, dan remaja juga dapat melakukan aktivitas fisik dengan melakukan permainan Nubel di sekolah dan juga lingkungannya. Sehingga permainan Nubel yang dimainkan dapat merubah sikap remaja dalam mengimplementasikan gaya hidup yang sehat.